Bro, let him cook bro, let him cook. Selamat pagi dari ketinggian 2400 Gunung Pancar, Papandayan, sorry. Jadi kita rencana sama guide-nya jam 7 pagi bakal langsung berangkat. Jadi mumpung saya tidurnya tidak enak dan udah kebangun, jadi ya langsung masak aja boy. Biasanya kita bikin pisang goreng, pizza, atau cannelloni ya, tapi karena di Papandayan semua serba ada gitu dan enak, jadi kita bikin yang simple ya. Kita bikin super bubur karena Egy lagi kurang enak badan abis MVP. Pokoknya buat kalian semua juga yang nonton jangan lupa makan dan pagi, siang, malam juga, terus olahraga biar kalau misalnya emang pengen ngecamp gini bisa fit badannya. Kita langsung makan di sini aja nanti ya. Kita langsung makan di sini. Kita udah punya komposisinya, ini semua plastik. Aduh, tapi kita bakal buang pada tempatnya. Saatnya membuat sebuah lumpia. Kebanyakan air, tapi it's not really bad. Enak. It's really nice, bro. Makanan lapas Cipinang. Enak aja. Hari baru telah muncul. Setelah kemarin kita OTW dari Bogor dan trekking ke Papandayan buat ngedirin tenda, agenda kita sekarang adalah ngunjungin semua tempat yang ada di sini. Alhamdulillah tenda gue nggak kenapa-napa, meski ada babi hutan semalam. Jadi subuh-subuh gini gue masih bisa chill buat nyiapin makan. Sebuah nikmat yang mungkin tidak bisa dirasakan di masa depan, yaitu ngeliat alam dan pemandangan gunung yang masih asri kayak gini. Semoga lo semua betah nontonin episode terakhir series RTE Gunung Papandayan ini. Dan salam dari Camp Goberhut jam 6 pagi. Bro, sunrise Gunung Papandayan bro. Gak ada mataharinya. Kayak kita kecepetan dah. Drone gue juga baterai sampai habis anjir nungguin. Ini gak tahu nih GoPro nih. Gimana itu, dimatiin gak? Lalu Ya. Nunggu matahari muncul jam 11 kayaknya. Tutupan awan, itu Gunung Ciremai itu. Keren banget. Terus orang-orang lagi pada nungguin nih mataharinya munculnya kapan. Seharusnya sih jam segini ya. Seharusnya sih jam segini. ini udah naik, cuma ketutupan awan. Tutupan awan. Enggak, tapi baru jam 6 kurang 15. Harusnya jam 6. Ya. Tungguin aja. Tapi kayaknya habis video ini kita bakal langsung packing. Masak dulu sebentar buat bikin nugget. Habis itu gas kita langsung OTW buat ke Kang Yusuf. Dah. Yuk. Loh, kok chefnya berubah sih? Chef catur. Coy, western mode. Jaketnya lucu. Ini emang begini jaketnya, bukan yang hitam goblok. Pale lu. Balik. Merata sempurna. Wala. Anjay.
Mantap. Hah? Coba. Pak, makan kentang pakai garpu. Sedapnya. Lo kena copyright lagi? Kena copyright jadi non. Ya coy, kita sudah selesai buat nge-camp, sudah selesai buat packing, dan sekarang kita bakal lanjut buat ke ronde 2 Gunung Papandayan. Sekarang kita bakal nyamper guide kita ya, Kang Yusuf. Jadi, sebelum mulai, kita berdoa dulu seperti biasa. Semoga dilancarkan, semoga selamat sampai dengan tujuan, dan semoga orang-orang yang camp di sini juga sehat dan bisa sampai dengan tujuan juga. Berdoa buat kepercayaan dan agama Islam. Berdoa dipersilahkan. Udah selesai. Ready explore. 50% aja, 50% lawak. Let's go. Oke. Giliran gua yang membawa keril gede. Aman. Let's go. Habis transfer energi sunrise dan makanan siap saji, kita lanjut buat OTW ke Pondok Salada. Kalau tadi gue bilang kita bakal pakai guide, ternyata pas gue samper Kang Yusufnya udah pulang duluan, jadi kita bingung. Tapi kata Bu Siti yang punya warung, gak apa-apa kalau ke pondok, hutan mati atau danau sendiri juga aman. Soalnya jelas jalannya kemana, jadi nggak usah takut. Jadi kita minta restu terus berangkat dah ke sana. Nah, buat sampai ke Pondok Salada katanya cuma 5 menit. Tapi insting petualang gue mengatakan jangan terlalu percaya omongan orang lokal kalau soal waktu. Soalnya beda, kadang mereka lebih cepat. Ternyata beneran cuma 5 menit. Kita mungkin agak lama ya, soalnya ngambil video terus. Jadi selamat datang kawan-kawan di Pondok Salada, Gunung Papandayan. Bang, Pondok Salada. Baru ternyata nggak hoax, 15 menit dong. Di bawah udah sampai Pondok Salada. Katanya di tempat ini orang-orang pada ngecamp ya di sini ya. Jadi emang harusnya sih agak crowded atau lebih crowded dibandingin ke Government. Cuman ini pohon-pohonnya pohon-pohon pas lu mau ke puncak gunung gede anjir. Mantap lah pokoknya. Ini buat spot foto bagus gitu. Sangat amat bagus. Mau foto? Udah kalau gitu. Kita bakal ke Edelweiss dulu. Jadi mantap. Let's go. Segitu sih kayak mending sini ya. Tapi ya Oke-okean, bro. Tapi ini rame sih, mending di sana bener. Tapi kalau weekdays bahaya ini. Sangat-sangat bahaya. Ngeri. Ya, tadi gue habis keliling-keliling Pondok Salada. Secara nuansa dapet banget ya buat ngecamp. Terus ya kalau misalnya emang pengen ngejar kebersamaan atau rame dan nggak harus takut buat sendiri, di sini kayaknya tempat yang cocok. Warung gue hitung ada 10, 9, 10-an. Dan otomatis lebih banyak ya dibanding Goberhut ya. Tapi ya ini choice sih, pilihan sih. Kalau misalnya pengen ke Pondok Salada berarti lu deket tuh sama sama tempat-tempat lain kayak Hutan Mati atau Edelweiss. Tapi kalau misalnya lu ke Goberhut, lu bisa dapat sunrise. Tadi kita mutusin buat ke Goberhut, soalnya kita pengen nyari sunrise. Ternyata mataharinya muncul jam tujuan. Jadi kita bakal lanjut lagi buat ke hutan Edelweiss, jadi gokil.
Sebenarnya buat sampai ke hutan Edelweiss Papandayan gak jauh dari Pondok Salada. Tinggal belok kanan kalau dari Gubernhood dan belok kiri kalau lu datang dari Hutan Mati. Kira-kira ya nggak sampai 5 menit lah buat sampai ke sini. Hutannya nggak kayak hutan pada umumnya karena batang pohon Edelweiss yang tumbuhnya paling nggak ya 1-2 meteran aja. Jadi lebih cocok dibilang ladang sih sebenarnya. Buat main bola kayaknya asik nih. Di tengahnya lapang soalnya. Dan ya karena lu nggak harus takut nyasar buat sampai sini, jadi selamat datang di Hutan Edelweiss Gunung Papandayan. Hey bro, sudah sampai di hutan Edelweiss-nya Gunung Papandayan. Katanya Gi, terluas Asia Tenggara. Nggak tahu ya, mungkin luasnya sampai sana-sana gitu. Cuma Edelweiss itu emang apa ya? Emang eksotik banget sih, ikonik banget ya. Kalau misalnya lu pergi ke dataran tinggi gitu, apalagi ke gunung-gunung Jawa Barat, Jawa Timur, di mana aja gitu men. Kalau udah ketemu pohon-pohon kayak gini, berarti lu tahu kalau misalnya lu udah sampai di daerah-daerah tinggi. Secara suasana, meskipun sekarang hari Sabtu ya, ternyata nggak banyak yang kesini. Mungkin agak siangan ya, soalnya orang-orang tuh lagi pada ngaso dulu di tenda, ngecamp, masak-masak. Kita termasuk orang yang awal-awal buat video di sini. Tapi sejauh ini mantep sih, mantep. Edelweiss Papandayan mantep, gokil, pas kalau misalnya pengen bikin konten. Iya mau pakai carry lagi katanya. Gas. Ke Pondok Salada udah, ke hutan Edelweiss udah. Saatnya kita OTW buat ke next destinasi, Hutan Mati. Ternyata buat sampai ke sana itu searah sama jalan pulang. Ini unik dan kerennya Gunung Papandayan. Trek pulang dan perginya itu gak sama ya. Jadi udah kayak lintas jalur, tapi mini versionnya karena gak jauh-jauh amat. Mirip lah sama pas waktu kita ke Lembah Purba Curug Kembar. Nah, lagi-lagi gue kasih tahu, lu nggak perlu takut buat nyasar pas udah di sini. Jalannya cukup jelas, rambunya juga banyak, dan ternyata banyak pohon Edelweiss juga di sini. Ya nggak jauh lah buat ke Hutan Mati. Mulai memasuki Hutan Mati. Gua dan Egi kembali mendaki RT gengs, RT Fems. Gimana Gi? Tadi kita ketemu sama 2 orang penikmat RT ya bro. Keren. Kang Anas sama Dede Eman ya kalau nggak salah namanya. Gue udah ketemu subscriber RT yang pacaran, sama yang bawa rombongan di Salak, sama yang sorangan, sama yang satu squad. Ini yang main blowing ini sama keluarganya gitu. Keren. Gue makin semangat buat ngonten. The Dead Floor, Forest, hutan, meninggoy. Ya, di situ. Anak-anak, selamat datang di Hutan Mati Gunung Papandayan. Gue kira buat sampai ke sini itu jauh banget, ternyata searah sama jalan pulang. Kalau sebelumnya lu mutusin ngecamp di Pondok Salada, Hutan Mati itu auto kelewatan dari pos 7. Ini spot yang minta kita foto banget sih. Secara pemandangan gue tahu kenapa orang-orang mutusin buat berhenti dan dokumentasi. Unik soalnya. Meskipun kelihatan gersang, tapi sebenarnya di sini sejuk banget. Nggak ada warung dan nggak boleh nenda. Jadi emang Hutan Mati itu lebih ke jalur trek sih dibanding tempat singgah. Bisa gue bilang ini yang ngebedain Gunung Papandayan dengan gunung-gunung yang tinggi yang lain. Lu bisa nikmatin langsung tempat area kawahnya yang nggak cuma pemandangan pohon Edelweiss saja. Rugi banget kalau nggak kesini. Nggak jauh dari tempat camp coy soalnya. Ya, ini area Hutan Mati ya, cukup luas. Ada dari Salada, cuma sekitar 15 menitan. 15-20 lah. Kalau santai. Luas banget ya, 1 hektaran mungkin. Lebih lah.
Lebih nih. Lebih. Ya luas bang. Ada kebakaran mungkin nggak tahu tahun berapa. Oke. Gua kasih lihat satu. Cukup baterai. Satu lagi cukup, sekali shoot lagi. Lagi jangan lagi. Nanti aku foto sini. Oke. Gue kira kita bisa turun dulu. Deket. Ternyata masih jauh, coy. Lu bisa lihat nih. Kita harus ke situ tuh. Nah, ke situ tuh. Jadi kita nanti ke sini. Sini dulu. Di jauh, Gi? Kau harus jauh. Awah, ini apa? Hah? Ini Kita masuk. itu ke situ. Selangkah lagi buat ke tujuan akhir, Danau Kawah Baru. Kalau dilihat dari hutan mati, tempatnya tuh jauh banget. Ini minusnya kalau lu hiking ke daerah gunung yang bisa langsung lihat puncak ya. Kelihatan deket padahal masih harus jalan lagi. Secara trek udah bener-bener kayak tempat wisata. Ada tangga susunnya dan cukup terjal ya. Lewatin jalan ini gue jadi sedikit bersyukur karena menurut gue lebih enak OTW ke camp gue berhut dulu dibanding kesini. Apalagi kalau lu bawa logistik macem-macem. Soalnya ini menurut gue dan feeling gue doang ya. Gue lebih bisa nikmatin suasana hiking lewat jalur sebelumnya. Tapi balik lagi ke referensi masing-masing. Apa lu mau pilih jalur yang cepat tapi terjal atau jauh tapi pemandangannya ajib? It's up to you, bro. Nah, udah sampai di bawah, kita istirahat dulu bentar karena harus jalan lagi flat buat sampai ke danaunya. Sayangnya nggak ada jalur motong buat langsung ke sana dari atas pakai Flying Fox. Asik kali ya kalau ada, biar nggak nanggung-nanggung gitu wisatanya. Nah, dari sini treknya menurut gue lebih ajib dibanding trek-trek yang pernah gue laluin sebelumnya. Jalannya udah kayak perjalanan haji, bro, unreal banget. Ini kayaknya pertama kali gue betah jalan kaki. Suasananya, hawanya, udaranya keren banget sih, udah kayak film-film Lord of the Rings. Gue jadi ngerasa kayak main karakter anjir di sini. Oke, ternyata di sini nggak terlalu bau belerang ya, mengejutkan. Udah siap-siap bau buff sebetulnya. Nggak apa. Sebentar lagi kita nyampe ke Danau Kawah. Gila ngeri banget ini. Ini tren banget ya berarti. Kan? Coba di sini penonton mana yang orang Tasik, orang Garut, orang Pangandaran, Ciamis, Banjar. Lu pasti pernah nih ngeliat sekali dari jauh Gunung Papandayan kayak gimana. Dan akhirnya gue udah sampai di sini, bro. Sedikit lagi, men. Sedikit lagi kita bakalan sampai. Ini ngeri banget sih. Dari jauh coba bisa ngeliat Gunung Galunggung sama Papandayan. Sekarang sudah bisa sampai, coy. Di kawah tapi karena emang di 2000-an MDPL adem ya. Ngeri banget. Ngeri. Mana, bro? Ini perjalanan haji, anjir. Safa dan Marwah ini. Dia tinggal ngambil batu lempar jumroh anjay. Persiapan RT umroh.
Setelah perjalanan santai dari campground, kurang epic. Setelah perjalanan menegangkan dari Bogor, sampailah kita ke titik akhir perjalanan di Gunung Papandayan. Awalnya gue kira tempat ini cuman bisa ditempuh pakai guide, tapi ternyata nggak usah pakai juga nggak apa-apa bro. Kecuali lu pengen tahu penjelasan langsung dari warga lokal soal sejarah, cerita dan lain-lain. Dari sekian banyak jalur trek di gunung ini, gue sangat amat menyukai perjalanan ke Danau Kawah Baru ini. Kayak udah beda planet aja gitu rasanya. Dan setelah 3 episode lu ngeliat gue sama Egy berpetualang, gue persembahkan Danau Kawah Baru, Gunung Papandayan. Oke coy, sekarang kita sudah sampai di danau kawahnya Gunung Papandayan 2200 mdpl. Sekarang kita lagi dikepung sama kabut. Jarak pandangnya kira-kira cuma 10 meter doang. Coy, 65.000, worth it nggak? Worth it. Worth it, parah. Tadi kita udah ke Gobernhood, kita udah ke hutan Edelweiss, terus hutan mati, Pondok Selada, terakhir ke sini. Gokil. Experience yang sangat amat menyenangkan dan juga mendebarkan ya, karena kita selalu dikejar sama bau belerang, kabut, terus habis itu pendaki-pendaki lain yang rebutan buat ngecamp. Gokil Papandayan. Kita bakal bikin 4 episode. Nggak ada. Lu males sama YouTuber sepuh anjir cuma 1 episode. Dan ini dingin banget, kayaknya kita bakal secepat sesegera mungkin. Tapi tetap safety, karena udah nggak mungkin. Nah ini nih kayaknya udah agak terang dikit. Gue mau bikin video dulu beberapa buat reels. Kita tunggu 15 menit lagi deh. Kalau enggak ya udah kita turun, kita akhirin. Hatur nuhun Garut. Anjay, selamat dong. Selamat, Anda sudah menjadi alumni Gunung Papandayan. Let's go. Aman Gi? Bukan RT namanya, kalau gue dan Egy kagak ngelakuin hal bodoh. Ada aja ya kerjaannya. Jadi pas kita balik dari Danau Kawah Hidup, kita mutusin buat lewat jalan yang lain, yang deket sama tebing. Soalnya kita kira bisa lewat sini. Sebenarnya emang bisa, tapi mungkin salah belok aja kali ya. Masih pede gue. Karena kita kira lewat sini bakalan lebih cepat turunnya. Di awal perjalanan pede aja tuh. Semangat karena dikira bakal lebih duluan nyampenya. Sampai di pertengahan, gue dan Egy mulai heran nih, kok jalan makin sempit ya? Kayak nggak mungkin gitu ini pernah dilaluin beberapa hari yang lalu. Tapi tetap aja jalan, soalnya ada pipa air men. Jadi asumsi kita bakal tetap nyampe juga ke parkiran. Sampai pada akhirnya jalan trek udah mulai sus. Tembus di Aru ini. Nyari cendrawasih. Hah? Udah kali ya? Gak ada jalan tapi. Enggak, lihat dulu. Bang, nyasar bang. Oh ini lembah ya? Iya. Kita berhenti dulu dan karena untungnya gue nge-record GPS, jadi alhamdulillahnya kita kalau ternyata arah pipanya bukan ke parkiran, tapi ke pemukiman warga di bawah pintu masuk pendakian. Nyasar bang. Padahal tinggal turun. Balik lagi bang. Jauh aja. Belok mana gitu? Belok mana? Kalau mau kita harus, itu tuh ada bukaan tuh. Ya, potong ya. Coba lihat lagi dah dulu. Iya, buat lu semua yang lihat deskripsi dari episode sebelumnya, lu bakal tahu kalau gue ngasih keterangan kalau pas turun kita nyasar. Dan iya, pas kita kalau ini bukan jalan turun, gue dan Egy inisiatif motong jalur dan nyebrangin sungai buat sampai ke parkiran. Dan akhirnya beneran sampai. Drama. Bodoh. Lu nggak lulus anjir. Ini udah gampang deh. Aman. Itu kayaknya jalur ilegal deh. Iya nggak sih?
ternyata kita tembus ke belakang pemandian air panas. Jadi sambil menyelam minum air, gue langsung istirahat di sana. Ya coy, ntar kita sudah sampai di pemandian air panas Gunung Pancar, Gunung Papandayan, sorry. Air panas bersama nih ya. Jadi nggak ada yang private dan sih gue nggak tahu sih di sana tuh masih ada lagi atau enggak. Kita coba nih. Panas bang. Panas bang. Gimana? Gila. Biji banget. Relax parah. Katanya kalau di kesehatan nggak boleh. Biji kena. Otak lu nggak boleh. Nanti ini coy. Meleleh. Ya, secara fasilitas ini udah lengkap banget ya boy. Nah, meskipun ini pemandian bersama, tapi tetap saja ya udah dibedain 2 kolamnya buat anak-anak sama buat orang dewasa. Terus buat baju ganti apa namanya, ruang gantinya juga perempuan sama laki-laki pada dipisah. Terus ada balai-balai juga. Gua ngeliat ada makanan sih, ada kantin sih di sini ya. Ngapain juga ya nggak sih? Cuma kalau bisa buat aksesoris ban segala macam ada, buat balainya ada. Mantep lah pokoknya. Oke. Kayaknya ini benar-benar bonus round dah kalau misalnya ke Gunung Papandayan gitu. Sangat kurang kalau bisa belum di sini. Jadi oke ya. Setelah kita nyasar selama beberapa menit ya, untung buangnya. Untung kita ngeh kalau misalnya kita nyasar. Kalau misalnya kita tadi ngikutin pipa itu udah langsung ke rumah warga itu. Jadi sedikit pelajaran bagi kita ya, buat lo semua yang nontonin ini buat tahu GPS-nya, gak usah khawatir, lo nggak harus takut buat nyasar buat ke Gunung Papandayan. Tempat wisata banget juga, 65.000 per orang buat weekend ya, weekdays gue nggak tahu. Yang jelas gue cukup legit dan nyaman, puas, menyenangkan mencoba semua spot-spot yang ada di Gunung Papandayan. Kita udah ketemu 3 subscriber ya, atau 3 penikmat RT dan travel kocak. Jadi mungkin itu aja konten Ride Explore berekspotan kayak ini. Semoga kita bakal balik lagi ke Garut buat cobain berbagai macam tempat-tempat keren lagi yang ada di sana. Jadi sekarang cukup sekian, terima kasih banyak dan sampai jumpa. Kemana kita sih?